Secara teori, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan dalam kitab At-Tib An-Nabawi, penyakit dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, penyakit hati, yang kedua, penyakit jasmani. Hubbin Nabi rahmah dawa wal qalbi min nur tawa. Jadi, setiap penyakit itu ada obatnya. Dan ketika pengobatan itu sesuai dengan keluhan yang diderita, maka akan sembuh dengan izin Allah. Bekam atau hijamah adalah pengeluaran darah dari lapisan kulit perifer. Perifer itu terluar, bahasa medisnya perifer, gitu. Kulit terluar. Yang kemudian definisi tersebut itu diperluas. Hijamah itu ialah pengeluaran darah dari kulit dengan cara penghisapan, kemudian pelukan ringan, kemudian penghisapan kembali sehingga darahnya keluar. Hadis ini menyatakan bahwa ketika Rasulullah SAW di Isra dan Dimi'rajkan, ketika beliau melewati para malaikat, itu tuh setiap malaikat tuh menyuruh atau menghimbau, ya lebih tepatnya ke Kanjeng Rasul itu, supaya suruhlah umatmu untuk berbekam, suruhlah umatmu untuk berbekam. Sebetulnya teknik bekam ini, pengeluaran darah, proses penyedotan, sudah ada sebelum zaman Rasulullah. Tapi ini ditegaskan oleh malaikat waktunya ketika Rasulullah di Isra dan Dimi'rajkan. Makanya sebagian orang ada yang bilang bahwa bekam itu ialah pengobatan langit. Karena apa? Karena ketika Rasulullah di Isra dan Dimi'rajkan itu bertepatan dengan dihadiahkannya sholat yang 5 waktu. Berarti ada sesuatu hal yang luar biasa dalam bekam. في القلب اشتياق الحب بلسم كل داء. Setelah kita tahu manfaat, kita juga harus tahu apa sih efek yang disebabkan setelah bekam. Jangan nanti pas ketika udah ngebekam, tiba-tiba ada efek yang terjadi, kita sebagai yang membekam tuh bingung. Ya nggak tahu kok jadi gini. Jadi akhirnya nanti malah yang bekam tuh kok efeknya jadi gini loh gitu, jadi nggak enak ke badan gitu. Padahal itu proses recovery, tahu kan ya recovery ya, proses penyembuhan nantinya. Jadi sebisa mungkin kalau beres ngebekam, misalkan kan ada bekas darah ya, yang di sini yang kering atau nyangkut, ini tuh sebisa mungkin kita bersihkan. Misalkan aduh susah dibersihkan, misal setelah kita lap seperti ini susah dibersihkan, semprot pakai alkohol, bersihkan. Pokoknya alat tuh sampai bersih, sampai bening. Jadi jangan nanti merendam alat kondisinya ada darah. Ruhi malakil habib ruhi.